Salam sejahtera Jemaat Gibeon yang dikasihi Tuhan. Welcome. Bagi saudara yang baru pertama kali join us, welcome to Gibeon Church online service, ibadah online live streaming. Dan kami percaya itu saudara semua pasti akan diberkati hari ini karena kita akan mempelajari Alkitab dan kita akan mendapatkan esensi Injil. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir dan join us, we have a tagline, bukan tempat untuk orang sempurna. Jadi saudara, apapun yang menjadi ketidaksempurnaanmu, Tuhan tidak pernah terintimidasi oleh ketidaksempurnaanmu, kelemahanmu, bahkan dosamu. Tapi justru Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berinisiatif mencari saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang tidak sempurna, disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang berjudul Exodus, Kitab Keluaran, bagian kedua. Dan dari bagian kedua ini adalah khotbah yang kelima. Kalau saudara belum mengikuti dan selama ini saudara belum tahu tentang khotbah berseri ini, kami mempunyai buku pendamping Sermon Series Exodus. Saudara bisa mendapatkannya di Tokopedia. Di sini banyak sekali hal-hal dan fakta-fakta penting mengenai kitab Keluaran. Dan juga saudara, kalau saudara belum mengikuti khotbah berseri Exodus bagian 1 dan bagian 2, saudara bisa mengikuti sermon seri kita di YouTube channel kita yang berjudul Gibeon Church Surabaya. Atau kalau saudara mau mencarinya di Spotify, atau saudara bisa mencarinya di Joox, dan mungkin saudara lebih suka download app kami, Gibeon app, di iTunes Play Store atau di Google Play Store. Oke saudara? Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai hukum Taurat dan kasih Tuhan, of laws and of love. Nah, yang akan kita bahas adalah Keluaran 20 ayat 22, yaitu sambungan dari minggu yang lalu sampai Keluaran 24 ayat 11. Kelihatannya begitu banyak, saya tidak akan baca semua. Dan hari ini saya akan hanya membaca Keluaran 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan meminta saudari Ines untuk membacakannya dari awal ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Keluaran 24 ayat 1 hingga 11. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia." Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang dibuatnya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya dan melakukannya di dalam hidupnya. Amin, saudara. Nah, poin saya hari ini ada 3, saudara. Ya, yang pertama adalah pola yang kita bisa lihat dari hukum Taurat dan bagaimana hukum Taurat menggambarkan karakter Allah. Dan yang kedua, kaitannya dengan Injil Kristus di era Perjanjian Baru. Kemudian yang ketiga, bagaimana aplikasi Injilnya dalam kehidupan kita sekalian. Nah saudara, sebelum saya memasuki poin saya yang pertama, saudara perlu tahu, hukum Taurat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah moral law. Moral law kita sudah bicarakan minggu lalu, yaitu 10 perintah Allah yang menjadi konstitusi, yang menjadi dasar dari hukum-hukum yang lainnya. Kalau saudara ketahui, hukum Taurat itu ada jumlahnya 613.
Nah 613 itu apa saja? Yaitu penjabaran dari 10 hukum Allah, perintah Allah itu tadi. Dan itu dibagi lagi menjadi civil law and ceremonial law. Jadi civil law itu apa? Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur bangsa Israel sebagai bangsa di bawah pemerintahan Allah. Ini termasuk pedoman untuk berperang, pembatasan penggunaan lahan, peraturan untuk hutang piutang, hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran. Itu semua ada di dalam civil law. What is ceremonial law? Ceremonial law adalah hukum upacara yang terdiri dari peraturan-peraturan yang mengatur semua ibadah, korban persembahan dan perayaan-perayaan keagamaan. Nah kalau saudara ingin tahu hukum-hukum tersebut, saudara bisa cek di Keluaran 20 ayat 22 sampai ayat 23, Keluaran 23 ayat 33. Saudara, saya minta saudara nanti di rumah baca, saya nggak akan bacakan semua satu-satu. Nanti saya akan menjadi fokus saya adalah Keluaran 24. Nah, saya akan membagi kepada saudara apa saja yang menjadi fokus dari hukum-hukum tersebut. Saya akan listkan secara cepat, saya akan daftarkan secara cepat supaya saudara at least tahu. Oh ini adalah penjabaran dari 10 perintah Allah yang kita bahas minggu lalu. Dan ini dibuat lagi menjadi peraturan yang lebih kecil-kecil untuk mengatur bangsa yang berjumlah lebih dari 2 juta orang. Yang penuh dengan manusia yang berdosa, penuh dengan ketidaksempurnaan, itulah sebabnya Tuhan memberikan hukum. Nah ini ya, kalau saudara ingin tahu, hukumnya adalah ada penjabarannya. Jadi yang pertama, peraturan tentang kebaktian ibadah. Itu ada di mana? Keluaran 20 ayat 22 sampai ayat 26. Peraturan tentang hak budak. Itu ada di mana? Keluaran 21 ayat 1 sampai 11. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Keluaran 21 ayat 12 sampai 36. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Keluaran 22 ayat 1 sampai 17. Peraturan tentang dosa yang keji dan hukuman-hukumannya. Keluaran 22 ayat 18 sampai 20. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Saudara bisa lihat sini, Tuhan memikirkan orang-orang yang tidak mampu. Itu ada di mana? Keluaran 22 ayat 21 sampai 27. Peraturan tentang hak-hak manusia. Saudara bayangkan, hak asasi manusia itu sudah dipertimbangkan sejak zaman Musa, saudara. Di Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya, festival-festival. Keluaran 23, 14 sampai 19. Dan janji Tuhan atas tanah perjanjian dan teguran terhadap Israel. Keluaran 23 ayat 20 sampai ke 33. Nah saudara, kalau saudara baca ini semua, mungkin saudara baca cuman hanya sekilas, maka saudara tidak akan mendapatkan intisari dan esensi dari hati Tuhan. Kenapa Tuhan membuat semua hukum-hukum ini? Nah minggu lalu kita udah belajar, kenapa hukum Taurat itu diberikan kepada kita, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan karakter Tuhan. Nah karakter Tuhan yang seperti apa? Nah hari ini kita mau bahas itu. Kenapa kok kalau saudara perhatikan ini semua peraturan-peraturan ini, saudara lihat. Yang menjadi fokus dari peraturan-peraturan itu, kita bisa melihat bagaimana karakter Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan pedulikan. Apa yang penting bagi Tuhan. Apa yang Tuhan hargai. Nah, waktu saudara membaca hak budak, jaminan nyawa sesama manusia. Tentang dosa yang keji, perlu ada batasannya. Orang-orang yang tidak mampu dilindungi. Hak-hak asasi manusia. Teguran terhadap orang-orang berdosa. Saudara bisa melihat bahwa hati Tuhan di balik pemberian hukum adalah Tuhan ingin yang rendah dihargai dan diangkat. Orang yang tidak dianggap sebagai pemimpin, tetapi orang yang mungkin orang rakyat jelata, rakyat biasa, dihargai dan diangkat. Yang miskin dilindungi dan ditolong. Yang lemah, yang rentan, dan yang tertindas diberi dukungan dan perlindungan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli terhadap umatnya. Apa yang saudara sedang alami hari ini? Apakah saudara dalam keadaan yang sangat rendah? Apakah saudara dalam keadaan yang lemah? Apakah saudara sekarang sedang mengalami kerentanan akibat dari pandemi COVID-19? Apakah saudara sekarang sedang tertindas? Saudara, hati Tuhan adalah memperhatikan orang-orang yang seperti itu.
Maka hari ini kalau saudara mengalami itu semua dan saudara ada di ambang keputusasaan, ingat, hati Tuhan tetap sama. Dari zaman Musa, dia sudah memperhatikan orang tertindas. Dia sudah memperhatikan orang yang rendah. Dia sudah memperhatikan orang yang lemah. Dan dia ingin supaya orang rendah diangkat, dihargai, dilindungi, ditolong. Dan yang lemah, rentan, dan tertindas dikasih perlindungan. Biarlah Anda tidak mencari ke tempat yang lain, tetapi Anda dapat datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan bukan hanya itu. Kalau saudara lihat bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang transenden. Saudara mungkin saudara lupa apa itu Allah transenden. Allah transenden adalah Allah yang berdaulat, yang dahsyat, yang berkuasa, yang luar biasa mengagumkan dengan keakbarannya, dengan mahakaryanya, dengan kehebatannya yang manusia tidak bisa memikirkan dan memahaminya. Dia adalah Allah yang lebih besar daripada manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia berdaulat dan berkuasa penuh atas sejarah, atas segala sesuatu yang ada di jagat raya. Itulah transendensi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang begitu luar biasa, bahkan dikatakan 7 bintang ada di tangan kanannya. Itu merupakan sesuatu kebesaran yang kita tidak bisa pikirkan dengan otak kita yang terbatas. Tetapi puji Tuhan, Tuhan bukan cuma hanya Allah yang transenden dan kemudian meninggalkan ciptaannya pada saat ciptaannya sedang kacau balau dan jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan adalah Tuhan Allah yang imanen. Dia adalah Allah yang penuh dengan kepedulian. Dia juga Allah yang sangat personal. Yang ingin mendekat. Yang peduli terhadap kita semua. Yang sedang ada di dalam kutuk dosa. Tidak meninggalkan kita begitu saja. Tetapi menginginkan hubungan. Yang merencanakan rancangan yang baik. Bahkan di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku tahu tentang rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan yang bukan merupakan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Ini adalah karakter Allah kita. Ini yang merupakan menjadi pola dari hukum tersebut. Bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang jauh, tetapi dia memberikan hukum itu. Karena dia sangat peduli terhadap umatnya. Amin saudara. Bahkan di Hagai 2 ayat 5 bahasa Inggrisnya ayat 5 dan bahasa Indonesianya ayat 6. Dikatakan sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Saudara bisa lihat sini. Kalau saudara hari ini mengalami kekhawatiran, ketakutan. Jangan pernah ragu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Karena itu adalah naturnya ingin mendekat kepada umatnya. Saudara yang ada di dalam Yesus Kristus, saudara yang merupakan bagian dari gerejanya. Di tengah-tengah kesusahanmu, di tengah-tengah air matamu, di tengah-tengah kemarahanmu. Jangan pernah saudara lupa bahwa Tuhan tinggal dekat dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah saudara sudah bisa melihat ini adalah pola dari hukum-hukum tadi. Hukum tadi ada motivasi di baliknya. Dan saudara melihat bagaimana motivasi Tuhan. Begitu mencintai umatnya. Nah di sini saya mau langsung masuk. Biasanya saya menunggu sampai akhir untuk Gospel Connection. Saya langsung masuk ke dalam poin yang kedua. Di mana kaitannya dengan Injil Kristus di era perjanjian baru itu seperti apa. Nah saya akan langsung masuk ke dalam Gospel Connection. Nah saya akan buka sama-sama ayat yang tadi dibaca bersama-sama yaitu Keluaran 24 ayat 5. Tadi kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-5. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan. Akan kami dengarkan. Ayat yang ke-8. Kemudian Musa mengambil darah itu. Dan menyiramkannya pada bangsa itu. Serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Berdasarkan segala firman ini. Saudara coba lihat sini loh.
Kalau saudara lihat tadi darah, itu adalah darah sembelihan dari korban yang dipersembahkan untuk korban bakaran, yaitu korban keselamatan kepada Tuhan. Dan pada waktu Musa membacakan hukum Taurat itu kepada bangsa Israel. Dan mereka bangsa Israel dengan pedenya bilang, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Wah, pede banget saudara. Mereka nggak tahu kalau mereka itu adalah manusia yang berdosa yang nggak mampu melakukan hukum Taurat tersebut. Kemudian Musa mengambil darah dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian. This is the blood of covenant. Covenant itu adalah bahasa Inggris dari ikatan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah korban bakaran untuk korban keselamatan. Dan itu disiramkan, dipercikkan ke atas bangsa tersebut. Wow, kalau saudara bayangkan, saudara lagi kebaktian tiba-tiba dipercikin darah itu gimana rasanya ya saudara. Baju saudara udah bagus-bagus tiba-tiba penuh dengan darah. Tetapi di zaman dahulu hal tersebut perlu dan penting. Makanya saudara bisa bayangkan kalau orang mau menghadap Tuhan pada zaman dahulu. Mereka harus sembelih itu semua tempat kebaktian. Itu gak seperti sekarang dengan karpet, dengan AC, dengan orang pakai jas. Di sana kalau zaman dulu sebelum perjanjian baru. Itu yang namanya ruang kebaktian itu penuh dengan darah. Bahkan orang yang mau menghadap Tuhan itu harus diciprat-cipratkan oleh darah. Supaya dia dapat layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena itu merupakan suatu pembayaran atas dosa. Suatu pengganti atas dosa. Supaya dosanya tertutupi dan dia tidak menerima hukuman Tuhan. Nah kalau saudara perhatikan. Percikan dan penyiraman darah adalah simbol ikatan perjanjian. Yaitu covenant antara Tuhan dan umatnya. Nah poin saya yang kedua tadi apa? Bagaimana kaitannya dengan Injil? Kita sudah melihat bahwa akhir-akhir ini sudah bisa melihat bahwa kita tidak lagi menyembelih binatang. Dan menciprat-cipratkan dan memercikan darah ke atas jemaat. Kita sudah tidak lagi melakukan itu semua. Kenapa kita tidak melakukan itu semua? Mungkin saudara belum bertanya. Mungkin saudara belum pernah mendapatkan kebenaran itu. Atau mungkin saudara pernah mendapatkan kebenaran ini tetapi belum bisa mengartikulasikannya. Saya berharap melalui khotbah hari ini saudara bisa mengartikulasikannya. Nah kalau saudara perhatikan, kita akan loncat ke kitab Ibrani. Nah kitab Ibrani ditulis untuk orang Yahudi untuk menjelaskan tentang pengorbanan Yesus Kristus yang merupakan penggenapan dari semua hukum Taurat. Karena apa yang ditulis oleh Musa di dalam hukum Taurat itu merupakan bayangan. Bayangan akan apa yang akan datang, yang akan digenapi dan sudah digenapi oleh Kristus di zaman kita sekarang. Dan kitab Ibrani menjelaskannya dengan begitu luar biasa. Dan this is where the gospel connection is. Ibrani 8 ayat yang ke-7 dikatakan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Itu artinya apa? Perjanjian yang pertama itu bercacat. Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Berarti ada perjanjian yang lain. Dikatakan apa? Ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Nah saudara perhatikan di sini. Memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Sebab mereka tidak setia terhadap perjanjianku. Aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Saudara bisa melihat sini. Ini bukan perjanjian yang sama yang baru kita baca tadi. Di mana Musa mencipratkan darah binatang kepada umat Israel pada waktu hukum Taurat diberikan. Dan umat Israel dengan bangganya, aku akan melakukan, kami akan melakukannya. Saat kami mendengarnya, wah sombong sekali bisa melakukan itu saudara. Padahal mereka semua gagal. Selama 1500 tahun mereka gagal sampai Yesus datang. Nah disinilah ada perjanjian yang baru. Nah kalau saudara perhatikan tadi kembali ke ayat yang tadi. Kita kembali ke slide ayat yang ke-9. Dikatakan bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Coba saudara bisa lihat sini. Aku memegang tangan mereka. Saudara lihat di sini. Tuhan memegang tangan mereka
Yes, good ya, sounds good, good. Tetapi Tuhan memegang tangan mereka dengan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat dan pegangan tangan Tuhan itu baru eksternal. Belum internal. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana dahulu Tuhan menuliskan hukum Taurat di atas apa? 2 loh batu. Tetapi saat Pentakosta 50 hari waktu Yesus dikorbankan di atas kayu salib, anak domba Allah yang sempurna. 50 hari kemudian bagaimana Pentakosta itu dicurahkan. Sehingga pada saat Pentakosta tidak seperti di Sinai. Tuhan menuliskan hukumnya di dalam hati manusia. Sehingga saudara lihat bahwa bukan lagi eksternal tetapi internal. Inilah yang dinamakan New Covenant. Ada suatu perjanjian yang baru. Dan janji ini jauh lebih sempurna daripada janji yang lalu. Ini adalah New Covenant. Kalau dulu pakai darah binatang, sekarang menjadi darah Yesus Kristus. Nah kalau saudara perhatikan di sini, Ibrani 8 ayat ke-10 dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Saudara tahu kaum Israel di sini mengacu kepada gerejanya, yaitu Israel yang baru. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Seperti yang tadi saya katakan, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara perhatikan perjanjian baru di sini dimulai dengan kata I will. I will. Aku akan menaruh hukumku. Nah bagi kita yang mengenal Injil, ini adalah hal yang tidak asing lagi. Tapi bagi orang Yahudi, ini adalah hal yang sangat aneh dan asing. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan Keluaran 24 ayat 7 dan 8. Yang tadi kita sudah baca. Coba kita ulang lagi. Kita lihat ya. Ayat yang ke-7-nya dikatakan apa? Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata apa? Segala firman Tuhan akan kami lakukan. Akan kami dengarkan. Saudara coba perhatikan di sini. Yang menjadi fokusnya apa? Akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dibandingkan yang tadi. Kalau Ibrani 8 ayat 10 dikatakan apa? Aku yang akan menaruh hukumku. Kalau tadi bangsa Israel janjinya kami yang akan. Tetapi sekarang di perjanjian baru. Aku yang akan lakukan. Bukan lagi manusia yang melakukannya. Tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Di sini kita berbicara mengenai apa? Kelahiran baru. Kalau dikatakan bahwa Tuhan akan menaruh hukum di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini bicara di dalam Kristus. Orang yang percaya di dalam Kristus, kita memiliki hidup yang baru, hati yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini bukan improvement dari yang lama atau modifikasi dari yang lama. No. It's completely new. Brand new. Hatimu dikasih hati yang baru. Dulu hatimu itu seperti batu keras, berdosa, mati, dekil, penuh dengan kelicikan dosa. Tetapi sekarang dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Di dalam Kristus kita memiliki hidup yang baru. Di dalam Kristus kita memiliki hati yang baru. Bukan hanya pendidikan atau bukan hanya informasi, bukan agama, bukan modifikasi perilaku, tetapi hati yang baru. Inilah esensinya saudara. Kalau saudara belajar Exodus, saudara melihat kitab Keluaran itu adalah bayangan dari apa yang akan datang. Dan bukan hanya hati yang baru, ini adalah janji Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan apa? Dan mereka tidak akan mengejar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Wow. Saudara ada suatu longing. Saudara pernah ketemu sama seseorang? Meskipun hidupnya oke-oke saja. Semuanya baik-baik tetapi ada suatu kekosongan. Ada suatu kehausan.
ada suatu holy discontent. Ada suatu ketidakpuasan yang kudus. Sehingga seseorang itu harus cari kebenaran. Sampai akhirnya dia ketemu sama Injil Kristus. Dan matanya dicelikkan, hatinya diperbarui. Dan apa yang terjadi? Dia menerima kelahiran baru. Saudara, setiap kita akan mengalami yang namanya krisis identitas. Saudara dan saya kalau hari ini sudah mendengar Injil dan hatimu terketuk, itu sebenarnya adalah karya dari Roh Kudus. Dikatakan bahwa tidak perlu susah-susah, saudara. Saudara tidak perlu dikhotbah sampai biru untuk bertobat. Saudara kalau memang sudah digerakkan Roh Kudus, maka kebenaran itu akan tiba-tiba saudara terima. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Di dalam Kristus mereka, kita, saudara dan saya mengenal Yesus. Saudara, kenapa ini penting? Karena di perjanjian baru tidak semua orang bisa mengenal Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengantara, nabi, hakim, raja. Seperti Musa, Yeremia, hanya segelintir orang yang bisa kenal Tuhan, yang lain gak bisa kenal. Hanya mengenal dari omongannya nabi, hanya mengenal dari omongannya hakim. Tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tidak mengenal secara intim. Kalau Anda orang Yahudi dan Anda mendengar, kamu akan mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka akan berpikir, mana mungkin? Aku selalu takut kalau ketemu sama Allah Yahweh. Karena apa? Petir, halilintar, asap, api. Aku kan bukan Musa. Aku kan bukan Yeremia. Sesuatu yang interesting adalah yang bernubuat. Ini adalah Yehezkiel, Yeremia. Yehezkiel dan Yeremia mau berkata kepada kita semua bahwa satu hari kamu akan kenal Tuhan persis. Bahkan lebih intim daripada aku, Yeremia. Aku, Yehezkiel, mengenal Tuhan even better. Artinya begini, janji ini berkata bahwa Anda tidak lagi butuh nabi pengantara lagi. Karena pengantara yang sempurna yaitu Yesus Kristus. Itu sudah datang. Dan dia bukan cuma hanya datang. Dia sekarang tinggal melalui Roh Kudusnya di dalam kamu. Amin, saudara. Wow. Saya bisa seperti Musa? Bukan hanya seperti Musa, saudara. Bahkan lebih karena Musa hanya eksternal. Saudara tahu Musa di akhir hidupnya tidak sampai ke tanah perjanjian. Bahkan di Ibrani 11 dikatakan Musa tanpa adanya kita perjanjian baru. Maka janji Tuhan itu seakan-akan belum lengkap dalam hidup Musa. Itulah sebabnya saat ini Musa dapat melihat apa yang terjadi di perjanjian lama ini digenapi di dalam hidup saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, di dalam gereja modern. Saudara dan saya bisa mengenal Tuhan lebih baik dari Musa. Saudara bertemu muka dengan muka. Saudara bukan cuma hanya ngelihat punggungnya Tuhan. Saudara tahu Musa cuma lihat punggungnya Tuhan, kakinya Tuhan. Saudara dan saya bisa begitu dekat dengan Tuhan. Karena Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, tinggal di dalam hati saudara dan saya. Amin, saudara. Dan kemudian ayat 12, Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dalam Kristus, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Wow, ini merupakan sesuatu yang sangat memerdekakan. Di perjanjian lama kalau ada orang berdosa harus dihukum. Tuhan mengingat dosa mereka bahkan sampai keturunan keempat. Tetapi di perjanjian baru, dalam Kristus Tuhan tidak lagi mengingat dosa mereka lagi. Dosa kita juga tidak diingat. Di dalam Kristus Tuhan mengampuni kita semua. Ini adalah kebenaran yang sangat memerdekakan. Orang yang belum percaya Kristus, dia belum mendapatkan pengampunan dosa. Tuhan tidak lupa akan dosa mereka. Tetapi bagi yang ada di dalam Kristus, dia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Yang setuju katakan amin. Wow, bukankah ini merupakan kabar baik? Whom the Son has set free, he is free indeed. Barang siapa yang sudah dibebaskan oleh anak Allah, dia adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Amin, saudara. Nah, bagaimana
aplikasinya, aplikasi Injilnya dalam kehidupan kita. Nah, saya akan kembali kepada hukum Taurat yang dibagi 3 tadi. Kalau saudara lihat, hukum Taurat dibagi 3, yaitu moral law, yaitu 10 perintah Allah. Kemudian civil law, yang mengatur semua kehidupan bangsa Israel. Dan ceremonial law, yang mengatur semua korban, perayaan, tata ibadah dari bangsa Israel untuk menghadap Tuhan. Apa yang terjadi di dalam itu semua? Nah, kalau sudah perhatikan di Efesus 2 ayat 13-15 dikatakan bahwa ini merupakan suatu penggenapan dari perjanjian lama di dalam Kristus. Dikatakan ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara bisa lihat sini dulu. Jauh dan dekat. Kenapa dikatakan begitu? Karena ini kitab Efesus berbicara kepada orang-orang yang non-Yahudi. Saudara tahu orang non-Yahudi sebenarnya tidak masuk hitungan di awal. Tetapi puji Tuhan, keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Itulah sebabnya waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi memang keselamatan itu diberikan kepada orang-orang yang non-Yahudi juga. Dan melalui Kristus, maka keselamatan itu diberikan kepada bangsa non-Yahudi. Makanya dikatakan, kamu dulu jauh, tetapi sekarang sudah menjadi dekat oleh apa? Darah Kristus, bukan lagi darah binatang. Nah, kita kembali ke ayat yang ke-14, oke? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah saudara? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, saudara bisa lihat sini. Apa yang terjadi, saudara? Melalui Kristus, penggenapan akan hukum Taurat ini bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang menjalankan hukum Taurat, tetapi kepada semua bangsa yang percaya kepada Kristus, mereka pun mendapatkan keselamatan. Dulu ada tembok pemisah antara manusia berdosa dengan Tuhan. Dulu ada tembok pemisah antara orang-orang pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, dengan bangsa-bangsa lain yang tidak dipilih Allah. Tetapi sekarang Israel adalah bukan hanya bangsa. Israel adalah gerejanya. Gerejanya adalah Israel yang baru. Dan gerejanya ini terdiri dari semua suku, bangsa, dan bahasa. Melalui Kristus. Penggenapan hukum Taurat di dalam Kristus. Masih ingat minggu lalu Matius 5 ayat 17. Aku tidak datang untuk melenyapkan hukum Taurat atau menghapus hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kenapa Kristus melakukan itu? Melalui penggenapan hukum Taurat di dalam Kristus, maka keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa. Dan dikatakan apa? Membatalkan semua hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapannya. Kalau saudara perhatikan di sini, apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kita tidak perlu lagi datang kepada Tuhan dengan ceremonial law. Ceremonial law itu adalah cara-cara ibadah yang dulu adalah simbol dari anak domba Allah yang sempurna. Kenapa harus ada korban? Kenapa harus ada mezbah? Kenapa harus ada upacara-upacara tersebut untuk datang kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia tidak bisa didekati dengan siapapun tanpa ada protokol-protokolnya, saudara. Tetapi protokol-protokol tersebut sudah digenapi secara sempurna oleh Yesus Kristus. Sehingga kalau saudara perhatikan, hukum Taurat Musa, civil law yang mengatur itu semua, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Ceremonial law yang mengatur semua upacara-upacara dan perayaan-perayaan agama, itu juga sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana dengan moral law? Apakah masih berlaku? Apakah masih terus berjalan? Nah, di sini saya mau berikan kepada saudara. Saudara, jangan sampai kita salah kaprah bahwa Kristus sudah melakukan segala-galanya. Maka kita sudah tidak perlu lagi melihat bahwa hukum Taurat Musa, yaitu 10 perintah Allah, moral law itu gak penting sama sekali, udah gak penting, kita buang aja. Bukan begitu, saudara. Kita memang sudah tidak lagi melihat hukum Taurat sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan. That's right. Tetapi begini, saudara.
Disinilah musuh Injil. Kalau saudara perhatikan, saya pernah membicarakan hal itu. Kadang-kadang di dalam hidup kita menjadi sangat ekstrim. Saya pernah menjelaskan ini antara dua kubu yang selalu bertentangan, yaitu kubu legalisme atau licentiousness, yaitu antinomianisme. Ini pengertian yang salah atas hidup di perjanjian baru. Seringkali orang yang hidup di perjanjian baru mempunyai dua ekstrim ini. Yang satunya bilang, kamu jangan bilang kalau moral law itu sudah dihapus. Karena jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Hormatilah ayah ibumu, jangan menginginkan milik tetanggamu, sabat, dan yang lain-lain. Dari 1 sampai 10. Kamu harus taat supaya kamu mempertahankan keselamatanmu. Supaya kamu bisa diterima dan tetap diampuni oleh Tuhan. Sehingga kamu menjadi orang Kristen yang mengikut Kristus yang sangat legalistik. Yang semuanya diatur oleh peraturan. Tuhan gak ingin hidupmu itu diatur oleh semua peraturan dan motivasimu untuk mengikuti peraturan itu supaya kamu tidak dihukum, supaya kamu mendapatkan perkenanan Tuhan, supaya kamu diberkati. Sehingga saudara akhirnya memiliki sebuah hubungan yang transaksional, bukan lagi hubungan yang relational. Tapi kalau saudara perhatikan, ada juga orang yang sangat licentious. Gua kan sudah diampuni oleh Tuhan, maka saya udah gak perlu taat, saya bisa sembrono, saya bisa seenaknya saja. Dan ini merupakan licentiousness. Sehingga inilah yang dinamakan antinomian, antinomos. Saya udah gak apa-apa. Itulah sebabnya saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Saya sudah merdeka. Ini bukan Injil, saudara. Legalisme juga bukan Injil. Licentiousness juga bukan Injil. Tetapi Injil berbicara, the gospel way bicara sesuatu yang berbeda. The gospel way berbicara apa? Saya sudah diampuni oleh Tuhan, maka saya dimampukan untuk taat kepada apa yang menjadi standar Tuhan oleh Tuhan. Jadi taat kepada dan oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa sekali. John Piper pernah bicara begini, grace is not simply leniency when we have sin. Grace is the enabling gift of God not to sin. Grace is power, not just pardon. Kasih karunia bukan hanya kemurahan hati ketika kita telah berdosa, diampuni dan berhenti. No, kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Kasih karunia adalah kekuatan, bukan hanya pengampunan. Itulah sebabnya minggu lalu kita sempat baca ayat ini dan saya ingin mengulang ayat ini bersama-sama ya saudara ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, dengarkan. Supaya apa? Tuntutan hukum Taurat dikenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Wow. Nah, saudara perhatikan di sini. Moral law tidak pernah dihapus. Tetapi kemampuan untuk menghidupi moral law itu sekarang diganti dari kekuatan kita sendiri. Manusia yang tidak mampu sekarang diganti oleh kekuatan roh. Kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita dilahirkan kembali oleh apa? Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama yang menyelamatkan kita, yang melahirkan kita kembali. Roh Kudus itu juga yang akan memampukan kita untuk menghidupi apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya dengan mengikuti hukum, tetapi menghidupi Roh Kudus dalam hidup kita. Amin saudara. Ini adalah poin saya saudara. Saya berdoa supaya saudara bisa mengerti ini dengan jelas sebelum saya akhiri. Kalau saudara perhatikan, ada seorang Tim Keller ya. Saya senang sekali membaca banyak bukunya. Dia memberikan suatu komentar yang sangat-sangat interesting dan sangat-sangat powerful menurut saya. Dikatakan, the more you look to Jesus Christ, the more you look to the gospel, the more you're empowered by the Holy Spirit in you and through you. Saya akan terjemahkan. Semakin Anda memandang Yesus Kristus,
Semakin Anda memandang Injil, semakin Anda diberdayakan oleh Roh Kudus di dalam Anda dan melalui hidup Anda. Saudara, masalahnya seringkali kita yang sudah memiliki Roh Kudus, yang sudah lahir baru, seringkali kita biarkan Roh Kudus itu parkir. Biarkan Roh Kudus itu hanya menjadi suatu aksesoris dalam hidup kita yang kita keluarkan lagi pada saat hari Minggu mau ke gereja. Tapi begitu saudara melakukan aktivitas saudara sehari-hari, saudara bekerja, saudara mengasuh anak, saudara berelasi suami dan istri dengan sahabat, menghidupi kehidupan, seakan-akan Roh Kudus sudah tidak lagi relevan. Saudara hanya keluarkan hanya pada saat saudara melakukan hal-hal yang berbau rohani. Tetapi disitulah justru kita akhirnya hidup di dalam daging. Disitulah justru kita akhirnya tidak bisa menghidupi identitas kita yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Artinya natur saudara juga baru. Karena itu saudara, kenakanlah Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar, kenakanlah Kristus. Karena apa? Kita suka lupa mengenakan Kristus. Kita lebih suka cara hidup kita yang lama. Itulah sebabnya begitu susah untuk kita berubah. Kenapa kok orang itu susah berubah? Karena dia lupa bahwa identitasnya bukan lagi untuk hidup untuk dunia ini, tetapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah, disinilah saudara perlu sadar, kita bukan hidup oleh kekuatan kita sendiri. Kalau saudara merasa, pernah ya ini ada orang yang ngomong sama saya nih di dalam konseling. Pak, saya sudah tidak kuat Pak. Apakah itu wanita, ibu rumah tangga, apakah remaja, apakah itu suami. Pak, saya sudah tidak kuat Pak. Saya justru salami dia. Kenapa? Tak salami. Kenapa? Bagus Anda tidak kuat. Artinya saat Anda nggak kuat, Anda akan mulai memandang kepada Yesus. Selama Anda pikir Anda masih kuat, Anda akan pikir, aku masih bisa. Aku pakai kekuatanku. Aku pakai kemampuanku. Aku pakai usahaku. Aku pakai bisnisku. Aku pakai uangku. Aku pakai manipulasiku. Aku pakai kontrolku. Tapi pada saat Anda mulai merasa gak kuat, itu justru adalah kesempatan di mana Anda akan mulai mengalihkan perhatianmu dari dirimu sendiri kepada Tuhan. The more you look to Jesus, semakin Anda memandang Yesus Kristus, semakin Anda memandang Injil, semakin Anda diberdayakan oleh Roh Kudus di dalam Anda dan melalui hidup Anda. Soalnya Anda tidak punya yang lain, karena yang lain sudah gagal menolong Anda. Amin saudara. Firman Tuhan berkata apa? Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. I will give you rest. Kenapa? Karena selama ini kamu pakai kekuatanmu sendiri. Itulah sebabnya kamu letih, lesu dan berbeban berat. Saudara, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya bisa baca ayat yang terakhir. Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan apa? Tetapi buah roh. Buah roh ialah apa? Ayo baca sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba baca yang keras, yang terakhir yang saya bikin huruf besar semua. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, stop sini dulu. Lihat saya. Saudara, kalau saya punya telepon ini, perhatikan ya, saya ini ilustrasi sebagai penutup. Kalau saya lepas, apa yang terjadi? Teleponnya saya lepas. Jatuh ke bawah. Kenapa kok jatuh ke bawah? Kok nggak melayang aja di atas? Karena ada hukum gravitasi. Apakah kita bisa lawan hukum gravitasi? Saudara mau coba lawan? Saudara bisa ke bumbungan rumah saudara, lompat. Kita lihat apakah saudara bisa tiba-tiba jadi burung terbang. Nggak bisa kan? Bisa dilawan gravitasi? Nggak bisa. Tetapi kenapa kalau saudara ke airport? Apa yang terjadi di sana? Ada pesawat besarnya setengah mati. Boeing, Airbus, ribuan ton beratnya. Lebih berat dari berat tubuhmu. Manusia yang paling gemuk sekalipun tidak bisa lebih berat daripada pesawat.
pesawat jauh lebih berat. Tapi waktu dia take off, what happened? Kok bisa dia terbang? Apa yang terjadi di sana? What happened? Kenapa kok hukum gravitasi kalah? Pesawatnya kok bisa terbang? Inilah yang dinamakan Bernoulli Principle. Ada suatu prinsip yang lebih tinggi yang tidak bisa ditentang oleh hukum gravitasi sekalipun. Itu namanya prinsip lift. Artinya apa? Tekanan di atas sayap pesawat lebih rendah daripada tekanan yang ada di bawah sayap pesawat, yang akhirnya mengangkat pesawat yang beratnya ribuan ton untuk dapat terbang dan tetap dapat memelihara ketinggiannya. Kok bisa, saudara? Prinsip yang sama juga. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat hanya bisa menunjukkan bahwa manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya manusia daging yang sudah ada di bawah kutuk Adam, kita semua terkurung oleh dosa. Tapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa, supaya kita yang berdosa itu menerima kebenaran Allah. Oleh Roh Kudus, oleh kuasa Kristus, kita dilahirkan kembali. Kita yang mati dibangkitkan bersama-sama dengan Allah, sehingga kita menerima kelahiran yang baru. Saudara, disinilah natur kita baru. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang mendorong kita, yang membawa kita. Karena yang paling berharga rela bayar harga untuk kita yang tidak ada harganya sama sekali. Membuat kita yang tidak ada harganya ini menjadi sangat-sangat berharga. Yang kaya jadi miskin, yang mulia jadi hina, yang suci harus jadi dosa, supaya ada pertukaran tempat. Guess what? Kalau yang suci itu tinggal di dalam kita, namanya aja Roh Kudus. Kalau yang mulia tinggal di dalam kita, kalau yang benar tinggal di dalam kita, maka kita dimampukan. Saudara, ada orang yang mungkin bisa mengikuti hukum Taurat, tidak berzina, tapi dia tidak mengasihi istrinya. Percuma, saudara. Kelihatannya dia mengikuti hukum Taurat, tetapi lihat buah roh tadi yang pertama apa? Kasih. Kalau kamu adalah orang yang sudah menerima kasih Kristus, dan kau mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, apakah kamu berzina? Enggak. Kamu punya damai sejahtera, kamu punya kesabaran, kamu punya kemurahan yang merupakan buah roh. Apa yang terjadi? Apakah kamu akan mencuri? No. Apakah kamu akan membunuh? Kamu penuh dengan kesabaran. Gak even mikir. Marah sama orang dia bisa mengampuni. Kenapa? Dia sadar bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan. Maka tiba-tiba hukum Taurat itu jadi sangat minim. Levelnya, kekuatannya itu minim. Bare minimum. Karena kita memiliki buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, mari sama-sama kita menyadari. Jangan lihat luar untuk mendapatkan pertolongan. Lihatlah kepada Kristus. Dia yang memberikan rohnya di dalam hidupmu. Melalui Pentakosta, Dia sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita gak perlu tunggu lawatan Tuhan. Kapan ya Tuhan melawat? Kapan ya Tuhan melawat? Lawatan Tuhan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dia adalah the greatest gift. Dia adalah mujizat yang terbesar yang kau miliki. Hidupilah dia.